Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa melanjutkan ngaji kita bersama. Untuk malam ini kita akan bacakan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Hasan al-Bisri atau al-Basri, yang sementara biasa kita dengar itu, rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, laulal abdal la khosafatil ardu wa ma fiha. Jika saja tidak ada para wali abdal, maka bumi ini akan tenggelam. Bumi ini sudah jauh-jauh hari dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu wali abdal? Wali itu ya kira-kira kekasih begitu ya, orang yang dikasihi Allah. Abdal itu artinya berganti, terus berganti. Karena kalau salah satu di antara mereka wafat, Allah segera angkat penggantinya. Jumlah mereka ada 40. Jumlah mereka ada 40. Ini berdasarkan dawuhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol al abdalu arba'una rajulan. Abdal itu ada 40 orang. Nah, kalau di antara mereka ada yang wafat, maka Allah segera angkat penggantinya. Siapa sih mereka itu? Paling tidak mereka itu punya ciri begini, Pak. Punya ciri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ciri mereka itu adalah satu, ar-ridho bil qada. Mereka orang yang paling bisa menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nggak banyak ngersulo, nggak banyak pokoknya itu yang ditetapkan Allah disyukuri saja dia, alhamdulillah. Itu ciri mereka yang pertama ya. Berikutnya mereka itu was-sabru an maharimillah. Mereka bersabar ketika dilarang mengerjakan sesuatu oleh Allah, ya sudah mereka nggak kerjakan. Semenarik apapun hal itu, mereka akan tetap menjauhi, karena itu memang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat mereka yang paling kelihatan sebenarnya, mereka suka mendoakan orang lain, sehingga takdir Allah yang harusnya dijatuhkan ke dalam satu kaum tertolak oleh doa-doa mereka. Itu ciri dari wali abdal. Kalau nggak ada mereka, daerah kita ini sudah dari dulu dihancurkan oleh Allah, Pak. Kenapa? Ya panjenengan lihat sendirilah. Sagang ini kira-kira yang taat dan yang maksiat banyak mana sih? Hah? Yang taat mek pira? 30, yang bermaksiat 300. Sagang kita. Kira-kira Gusti Allah kalau mau menghancurkan tuh pantas tidak? Sebanyak itu orang maksiat, yang taat sedikit, kira-kira dihancurkan saat itu oleh Allah pantas tidak? Ya pantas saja, wis memang gawene maksiat kok kampungnya. Tapi satu saja di antara mereka ada yang dianggap oleh Allah wali abdal, maka Allah tolak tuh, bencana-bencana masih diangkat, masih melihat doa orang yang dianggap kekasih Allah tadi itu, yaitu para wali abdal. Makanya di kesempatan-kesempatan yang sering kita lalui bersama, kajian-kajian, majelis-majelis taklim, kadang istighosah, saya mengajak bapak-bapak untuk niru-nirulah sedikit-sedikit sifat-sifat mereka itu. Kita kalau sedang berkumpul jangan lupa, saya pesankan berkali-kali, kalau sedang berkumpul begini, sedang berdoa bersama, jangan lupa di antara sahabat-sahabat kita, teman kerabat karib kita yang pernah berjuang dulu, yang sekarang sudah meninggal, kita doakan. Itu kira-kira begitulah. Mereka itu senantiasa mendoakan orang lain, senengannya begitu, nggak lagi ngurusi dirinya sudah. Kalau kita masih
bingung karo dungane dhewe, ya Allah ampuni dosaku, bingung karo dirinya sendiri. Kalau wali abdal itu sudah lewat, itu sudah yang didoakan, ya Allah mudah-mudahan Pak si A itu diampuni dosanya, mudah-mudahan yang si B itu mudah-mudahan disembuhkan, lagi sakit nih sekarang orang, si C itu banyak hutangnya mudah-mudahan segera lunas hutang. Ngono gawene wali abdal itu begitu. Makanya nggak semua orang bisa. Yang panjenengan ingat-ingat, siapa tahu sedang bermajelis pas saya nggak ada, didoakan. Yang sudah meninggal di antara kita yang pernah berjuang bersama, ada Pak Haji Karim, ada Pak Warsono, ada Pak Jatmiko, ada Pak Zainal Abidin di pojok sana, ada Pak Haji Nofatah. Itu kita doakan supaya kita tidak lupa kepada mereka. Mereka pernah berjasa bareng bersama kita, gitu kan? Nah, itu. Terus masih duduk wali, kira-kira ndonga-ndonga kayak wali. Oke? Nah, oke, kita lanjutin. Berikutnya, walaulas solihun lahalakat tolihun. Kalau saja tidak ada orang-orang solih, maka orang-orang yang tidak soleh, orang-orang yang jahat-jahat itu pasti akan sudah dirusak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada soleh, ada toleh. Soleh itu nunduk, toleh itu tolah-toleh. Soleh itu orangnya rajin bertafakur, soleh. Kalau toleh ya tolah-toleh. Nah, bedanya sedikit padahal soleh sama toleh. Kalau nggak ada yang soleh di antara satu kampung itu, udah dari dulu hancur kampung itu ya. Nah, berikutnya, walau lal ulama lasoron nas kulluhum kal bahaim. Jikalau saja tidak ada para ulama, maka semua manusia sifatnya seperti hewan. Gak tahu yang halal mana, yang haram mana, tabrak saja. Yang baik endi, sing jelek ngendi, nggak tahu, pokoknya hantam. Itu ya, itu kalau tidak ada para ulama. Maka fardu ain hukumnya di satu kampung ada orang yang paham agama, supaya kampung itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sekarang sayangnya, nah ini yang kita sayangkan sekali, sikap masyarakat kita itu sengaja kadang-kadang lari dari para ulama. Ulamanya ada tapi gak tinggu, kadang-kadang begitu. Itu ancamannya serius, Pak. Jika nanti satu masa datang di mana masyarakat sudah lari dari para ulamanya, ini kata Nabi, ibtalahumullahu bi thalathi baliyatin. Allah akan memberikan musibah kepada mereka 3 hal. 1, yarfa'ullahul barakah min kasbihi. Allah angkat barokah rizkinya. Banyak tapi gak pernah cukup, hilang barokahnya. Kalau kita kan yang milih mana? Sikit tapi cukup, banyak nggak cukup. Ya banyak tapi cukup. Nakalan sampai deh. Kalau pilihannya A B kok malah C yang dipilih. Barokahnya hilang kalau sudah mulai lari dari para ulama. Yang kedua, yusallitullahu sultanan dzaliman. Mereka akan diperintah oleh pemimpin yang zalim. Allah pilihkan mereka pemimpin, tapi pemimpinnya zalim. Itu gambaran masyarakat daerah itu sudah mulai lari dari para ulama. Gak ngereken ulama wes ngono. Ya, yang terakhir, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka keluar nanti dari dunia, meninggal begitu tanpa membawa iman. Nauzubillahi min dzalik. Walaulas sultan la ahlaka ba'duhum ba'dha. Jika tidak ada pemimpin, jikalau tidak ada pemerintah, maka saling merusak kita satu di antara yang lain. Sejelek-jeleknya pemerintah kita, kalau kita anggap jelek, lebih baik daripada tidak ada. Apalagi
pemerintahnya baik, nah itu masyarakatnya insya Allah disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang ini agak aneh Pak, saya juga mikir-mikir mulai mau piye maksudnya. Walaulal hamko la khorobatid dunya, jikalau saja tidak ada wong edan, dunia iki wis dihancurkan karo Gusti Allah Pak. Wong edan itu penting nih Pak. Nah, kalau kepengin nggak hancur donyane diake-ake wong edan. Wong edan lho Pak, ternyata mampu menunda kehancuran dunia. Kenapa? Karena orang gila akalnya yang hilang, hati mereka kadang tidak. Maka nggak usah heran ada orang gila kok tetap ya apal maca Quran yo, kadang-kadang ada yang begitu ya. Wong edan kok sik maca Quran. Allahu la ilaha, kok nyontoin orang edan nih malah. Contoh lah. Akalnya yang hilang Pak. Kadang-kadang hatinya masih tersambung kepada, cuman mereka nggak bisa kendalikan dirinya saja begitu ya. Kalau kita akalnya waras, hatinya yang hilang. Dari Allah gak sambung belas ya. Allah lebih menghormati itu ternyata. Mendingan akalnya hilang daripada hatinya yang kosong dari nama Allah. Saya juga dari tadi kaget, kok wong edan nih. Tapi begitulah ternyata ya. Walau larih la antana kullu syai', jikalau saja Allah tidak menurunkan angin, maka semua pasti akan menjadi bau. Angin itu ternyata membawa beragam bibit-bibit penyakit-penyakit itu hilang semua, dibawa oleh angin. Kalau angin itu dihentikan oleh Allah, maka kita akan semuanya terkena beragam macam penyakit. Fungsinya angin itu ternyata begitu. Maka ada kata kiai dulu, awas ya, ada angin yang akan bertiup di penghujung malam. Nah, biasanya itu membawa penyakit. Hati-hati, kalau kondisimu tidak siap, kamu pasti kena. Itu kata kiai dulu. Kapan itu? Menjelang malam berakhir. Ya kira-kira lek dipikir-pikir dewe, memang nggak disebutkan jamnya jam berapa. Lek dipikir-pikir dewe, malam itu berakhir sampai kapan sih? Sampai subuh ya. Kira-kira menjelang subuh. Menjelang subuh itu ada sedikit angin yang berbeda yang membawa bibit-bibit penyakit itu. Makanya orang sakit itu biasanya mulai badannya nggak terasa tidak enak ketika subuh. Aduh, kok mulai gak enak iki badannya, sarapan gak main. Enggak, biasanya lek sarapan, saya kan bosok. Gak enak. Itu tanda-tanda Pak sebenarnya angin yang malam itu bertiup membawa penyakit di daerah itu. Nah, sekarang kita mohon pada Allah, nggih, di kesempatan malam-malam Ramadan yang akhir apa durung tadi niki? Belum ya, jangan berakhir dulu lah. Kita mohon belum selesai ini, mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah nanti kembali mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.